Halo, jumpa lagi di Vibesto Official. Nah, pada malam hari ini, jadi saya biasanya untuk membuat konten di malam hari karena biasanya OSS cukup bersahabat kalau malam hari ya. Jadi saya coba di malam hari. Pada hari ini saya akan membuat sebuah panduan yaitu SLAS untuk MBB, restoran dan catering. Jadi wajib simak nanti seperti apa sih SLHS itu, apa itu SLHS dan bagaimana cara pengajuannya. Nanti saya akan langsung real time pengajuan di OSS. Jadi simak baik-baik dan nanti kalau ada pertanyaan atau komentar atau nanti bisa konsultasi secara free. Saya kasih konsultasi free di nomor di bawah ini ya, di kolom deskripsi. Oke? Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait SLHS ini seperti apa dan sebagainya. Oke, saya next dulu ya. Next yang mana? Oh ini. Eh, kok mau next? Oh ini. Oke. Jadi pengantar dulu. SLS itu apa sih kepanjangannya? Jadi SLS itu Sertifikat Like Hygiene Sanitasi. Ya, merupakan bukti bahwa suatu tempat usaha telah memenuhi standar hygiene atau higienis dan sanitasi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi sertifikat ini sangat penting, terutama bagi usaha yang bergerak di bidang pangan dan pelayanan masyarakat. Kemudian apa itu SLHS? Jadi SLHS itu sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan sebagai tanda bahwa satu, lokasi usaha memenuhi syarat kebersihan. Dua, proses produksi aman dan higienis. Tiga, tidak berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Kemudian ya, ini dasar hukum SLAS. Jadi dari hierarki ya, saya sengaja komplit ini dari undang-undang sampai surat edaran ada. Jadi undang-undangnya itu ada tiga, dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan bla 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 gitu kan. Peraturan pemerintah sampai yang paling penting itu peraturan Permenkes nomor 14 tahun 2001 tentang standar kegiatan usaha dan produk sektor kesehatan. Terus ada ketentuan teknis hygiene sanitasi, itu dia ada Permenkes 1000 nomor 1098 tahun 2003 untuk warung makan dan restoran. Nanti ini namanya HSP. Hygiene Sanitasi HSP, pangan kalau nggak salah. Nanti kita ada dibahas ya. Sama yang LSHS itu Permenkes nomor 1096 tahun 2011, yaitu untuk jasa boga dan catering. Kemudian ada kebijakan teknis atau surat edaran. Ini baru ya ini. Ini surat edaran nomor HK 0202 garis miring C titik I garis miring 4202 tahun 2025 yang diterbitkan Kemenkes terkait percepatan penerbitan SLAS, SPPG atau MBG itu sudah ada. Jadi salah satu usaha yang wajib SLAS itu salah satunya adalah SPPG, MBG. Kemudian jenis usaha apa yang wajib SLAS? Ini ada restoran dan warung makan, jasa boga, depot air minum isi ulang, ada kantin institusi, sekolah, kantor, ataupun tempat-tempat yang lain itu kan, rumah sakit itu kan, hotel, dapur hotel ya maksudnya, terus industri rumah tangga pangan, maaf, kemudian penyedia pangan jajanan keliling, sama dapur SPBG, Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi, atau dalam hal ini adalah program MBG, makan bergizi gratis. Jadi ini beberapa usaha yang wajib SLAS. Nanti ada SLAS, ada namanya HSP. Nanti saya jelaskan dulu ya HSP nanti apa gitu kan. Tadi SLAS sudah sekilas itu kan. Kemudian ini manfaat memiliki SLAS yang pertama menjadi syarat pengurusan izin usaha tertentu, meningkatkan kepercayaan konsumen, menjamin keamanan dan mutu produk, menghindari sanksi atau penolakan. Nah, kita kan tahun kemarin 2025 selepas beberapa SPPG MBG berjalan, ternyata kan ada kasus keracunan itu kan. Nah, makanya pemerintah menggaungkan terutama pada SPPG MBG harus
mempunyai SLAS ini. Sehingga ke depan program MBG ini tidak berdampak buruk gitu kan. Nah, apalagi sampai ada kasus keracunan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, makanya salah satu program ke depan MBG wajib mempunyai sertifikasi SLAS ini. Kemudian persyaratan umum SLAS ya jelas ya. Ini menjadi syarat pengusuran izin tertentu. Oh salah, maaf. Ini tadi ya. Oke, saya lanjut aja. Banyak banget. Jadi ini untuk KBLI yang memerlukan SLAS, jadi tidak semua KBLI itu bisa. Nanti kita akan praktek ceknya juga. Di sini ada KBLI 56101 restoran. Nah, kemudian kalau MBG itu masuknya apa? SPBG MBG itu. Jadi SPBG MBG itu dia masuknya KBLI 56210 yang ketiga ini. Ketiga ini jasa boga untuk suatu event tertentu atau event catering. Jadi nanti pengajuannya harus harus sudah terbit dulu KBLI yang ini kalau mau mengajukan SLAS seperti itu. Nanti kita cek apakah betul KBLI itu membutuhkan SLAS atau HSP saja. Ada yang dua HSP sama SLAS gitu ya. Udah selesai kah ini? Kayaknya sepertinya sudah selesai. Oh ya sudah selesai. Ada. Oke, kalau begitu saya coba praktekkan. Saya sudah login beberapa akun. Nah, ini sertifikat laik hygiene sanitasi ya. Jadi seperti ini. Saya ulang aja ya, saya ulang dari awal. Jadi nanti masuknya ini yang jelas NIB sudah terbit ya dengan KBLI. Kalau ini saya terbit Jasa Boga SPBG. Kelola usaha, kemudian di sini masuk ke permohonan UMKU. Nah, nanti di sini akan keluar eh, KBLI yang mau diajukan. Nah, di sini 56210 itu jasa catering gitu ya, yang event tadi ya. Kemudian kita proses perizinan UMKU. Nah, terus kita ajukan di sini. Nah, ini ada dua jadi ada permohonan UMKU yang di KBLI itu tadi ada dua, ada label hygiene sanitasi pangan atau SP dan sertifikat like hygiene sanitasi atau SLAS. Nah, kita yang pilih yang ini. Nah, setelah bilang ini juga harus ada nih. Nah, ini ada tempat pengolahan pangan TPP berlokasi di wilayah bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas negara. Atau pilih yang kedua ini. Tempat pengolahan pangan berlokasi di wilayah Kabupaten Kota. Kita pilih ini. Oke. Nah, kemudian tinggal mengisi 7 data ini. Jadi sebelum pengajuan SLAS harus mempunyai atau mengurus data-data yang ada ini. Yang pertama satu, perizinan berusaha jasa pangan. Nah, yang kedua, dokumen pernyataan pemenuhan persyaratan kesehatan olahan siap saji atau self assessment. Ini nanti formulirnya IKL atau inspeksi kesehatan lingkungan nanti ke dinas kesehatan ter terdekat tuh kan. Kemudian sertifikat keamanan pangan siap saji atau hygiene sanitasi be- depot air minum bagi pengelola atau penanggung jawab TPP. Kemudian 4 sertifikat kursus menjamah atau operator depot air minum. Kalau misalkan depot air minum ya. Jadi nanti kalau MBG SPBG MBG itu harus 50% kalau salah sudah ikut sertifikat khusus penjamah pangan ini. Kemudian dokumen keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk penjamah pangan. Ini nanti jadi Dinkes juga. Kemudian TTP memenuhi persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji menggunakan formulir IKL. Kemudian yang terakhir, hasil uji laboratorium sesuai standar baku mutu kesehatan lingkungan SBMKL pangan olahan siap saji yang dititipkan oleh laboratorium terakreditasi atau yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Jadi nanti harus ada uji lab juga terkait eh, standar baku mutu kesehatan lingkungan. Jadi nanti ada uji air yang digunakan dan sebagainya itu kan nanti bisa bisa apa namanya ke laboratorium yang sudah terakreditasi ataupun laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
gitu. Biasanya kampus-kampus tertentu tuh ada juga laboratorium yang terakreditasi gitu kan. Jadi bisa di situ ataupun mungkin pihak-pihak lain yang menyediakan seperti itu. Jadi nanti sebelum pengajuan SLHS ini, tujuh ini harus ada, harus atau tidak ya? Eh, harus diusahakan ada. Nanti tinggal pilih dokumennya aja. Ini misal ya, ini misal ini saya sembarang gitu kan. Nah, nanti dia harus diupload semua gitu kan. Baru setelah diupload semua, kita cek list ini, baru kita lanjut. Jadi nanti baru apa namanya? Tinggal ke next berikutnya. Gitu ya untuk SLAS. Nah, sebelum itu, nah saya sudah menyiapkan terkait KBLI-nya itu kan. Jadi cara cek KBLI itu PB SLHS apa enggak? Nah, nanti ceknya di sini. Jadi kita tinggal masuk ke oss.go.id aja atau kita cek KBLI, kita bisa masukkan eh, KBLI-nya di sini. Ini misalkan 56101. Ini KBLI apa? Ini KBLI mencakup usaha menyajikan makanan atau restoran ya, restoran. Jadi restoran ini ruang lingkupnya ini kalau ini ruang lingkupnya, ini tingkat risiko menengah rendah. Jadi kalau masuk menengah itu nanti lokasi usaha harus masuk RDTR. Itu baru bisa langsung terbit. Kalau lokasi usaha belum masuk RDTR, nanti pengajuannya butuh waktu lama. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini ada kewajiban usaha memiliki sertifikat like hygiene sanitasi. Gitu ya. Ini juga ada nih. Nah, ini cara ngeceknya. Terus satu lagi nih misalkan. Ini KBLI 56210 atau KBLI Jasa Boga ya. Jadi nanti SPP GMBG KBLI-nya pakai ini. Jadi uraiannya ini kelompok mencakup kegiatan menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan pelanggan untuk event tertentu. Ini masuknya sini biasanya gitu. Ini juga sama, tingkat risikonya menengah rendah. Jadi lokasi usaha sebisa mungkin sudah masuk ke RDTR. Kemudian, nah dia ada SP kewajibannya sama ini juga ada SLHS. Ini ya. Jadi nanti kita waktu pengajuan di PBUMku di situ ada. Nah, semoga jelas dan bermanfaat. Nanti ini kalau sudah ada dokumennya nanti saya lanjutkan terkait kepengurusan apa namanya SLHS pengajuannya seperti apa. Jadi intinya sebelum mengajukan SLHS 7 dokumen ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Seperti itu. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya ataupun komentar ataupun bisa konsultasi bisa ke nomor yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sukses semuanya.